terimalah salam damai dari kita. Namo Buddhaya. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada. Hari ini kita diundang oleh channel Ki Ananda. Nah, kita dari tim Tantangan Hidup, ada Uncle Edi, ada Mami Aisyang, dan saya sendiri, Elbes. Kita akan sharing Dhamma yang berjudul Miracle of Dhamma. Nah, tapi sebelum itu, ayo dong support channel-channel Buddhis supaya lebih berkembang. Diklik subscribe dari channel Ki Ananda dan channel kita Tantangan Hidup 4.0 ya, supaya kita lebih bersemangat untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Nah, tema pada hari ini adalah Miracle of Dhamma, atau yang artinya keajaiban dalam Dhamma. Nah, pertama saya akan bertanya dulu nih ke Mami, ya kan? Pernah nggak Mi kejadian Miracle of Dhamma dalam kehidupan Mami? Nah, kalau pernah, nanti Mami boleh kasih contoh-contohnya ya. Dan menurut Mami, arti dari Miracle of Dhamma itu sendiri itu apa? Sebenarnya tadi Bro Elbus sudah bilang keajaiban dalam Dharma gitu ya. Nah, kalau ditanya apa, saya juga nggak tahu ini. Ya, sebenarnya apa sih definisinya, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau Bro Elbus nanya, apakah saya mengalami? Ya, pernah. Dan saya pernah mengalami bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Ya, nah, kenapa kalau Bro Elbus bertanya keajaiban, saya akan jawab. Keajaiban yang saya diterima itu bukan hasil dari bukan hasil dari meminta ya. Bukan ya. Udah saya ceritain aja langsung dah. Ya. Nah, yang baru-baru ini terjadi aja ya. Nah, ceritanya waktu tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek itu kan biasanya orang beres-beres rumah ya. Wah, dibersih-bersih lah ya. Termasuk rumah saya. Rumah saya bersih-bersih, udah bersih rumah saya ya. Nah, satu hari saya juga bersih-bersih tas gitu ya. Saya dapat dompet saya tuh yang dari Korea, dulu lagi jalan ke Korea, kalau nggak salah sama Ki Ananda juga Koreanya. Ya, pernah beli tas dompet Korea itu bagus banget, rusak. Nah, kalau rusak ya mumpung Imlek kan dibuang aja deh. Berat hati itu saya boleh simpen, akhirnya saya buang. Biasanya saya ke bank, kemana itu pakai tas itu tuh enak banget gitu, pas. Buang udahlah. Terus nanti setelah corona selesai saya boleh keluar, baru saya beli. Saya akan beli tas Korea lagi. Karena sudah bertahun-tahun tuh awet seletinya. Ya udahlah. Tapi kan saya perlu pakai tas untuk kemana-mana gitu ya. Nah, akhirnya saya ada satu tas ucapan terima kasih. Kecil, Uncle. Udah kecil. Lumayan dah nih. Asal muat buku aja dah. Ya. Tapi ngeluarin buku itu susah gitu loh. Terus cuman muat buku aja. Jadi saya harus pakai dompet kecil lagi untuk ATM-nya lah, apanya lah ya. Biasanya saya bawa satu, saya jadi bawa dua. Aduh, nggak enak banget. Tapi ya udahlah, orang saya nggak punya tas lagi. Ya udah. Satu hari Uncle, orang-orang bersih rumah saya udah bersih. Orang lain juga bersihin rumah dong. Tiba-tiba datang satu mobil daur ulang ke rumah saya. Mau nggak mau karena donatur, ya saya terima dong. Ya udahlah, diterima. Mbak saya marah-marah. Udah bersih-bersih katanya, ibu kenapa terima aja sih katanya gitu ya. Udahlah Mbak, kita bersih-bersih aja. Mbak lihat yang kepake pakai, yang nggak kepake udah buang. Tuh rumah kita deket sama pembuangan sampah, tinggal buang aja. Kenapa sih pakai marah-marah? Nggak boleh. Yaudah, diberesin ya udah. Nah, saya lagi santai nih, satu hari ini lagi santai nonton TV ya. Mbak saya naik, mami, Mbak saya juga manggil mami loh. Oh iya. Nih, ada berita bagus, dia bilang gitu. Saya pikir ada berita apa ya?
Saya nemu dompet 2 katanya gitu. Tapi yang satu buat saya ya katanya, dia bilang gitu. Bagus dompetnya. Nih yang satu buat mami nih katanya. Ya udah saya ambil tuh dompet. Tahu nggak Bro Elbes, Uncle? Dompetnya ini made in Korea. Ya seperti apa yang saya mau, dompet Korea. Udah gitu ininya ada 3 slidingnya, satu buat buku nih, buku bank ya, satu buat duit saya nih, tuh duit saya ya 2000-an. Yang satu buat ini ATM. Aduh, ini sekarang kalau saya mau ke bank, mau kemana-mana ya, ini enak banget Uncle, bawa satu aja ini. Tuh, udah. Ini miracle bukan? Iya. Saya nggak bayangin bakal dapat pengganti dompet Korea saya yang hilang dengan dompet Korea lagi dari daur ulang. Saya nggak kepikir loh. Ya, coba bayangin. Dari daur Bayangin ulang. dulu nih, bayangin dulu. Saya bisa dapat dompet Korea yang saya inginkan kayak gini. Ini Korea. Nah, itu dari cerita saya. Miracle di antara sekian puluh miracle yang saya rasakan, ini salah satunya. Kalau ada kesempatan saya akan cerita lagi. Tapi tanya Uncle dulu dong, miracle-nya bagaimana ini? Iya. Nah, berarti Mami sudah cerita nih salah satu keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya nih nanti boleh dijawab sama Uncle juga nih. Apakah miracle yang terjadi itu adalah sebuah kebetulan, Uncle? Dan apabila kita kaitkan dengan the law of attraction, hukum tarik menarik, apalagi kalau kita kaitkan dengan hukum karma, nah itu bagaimana? Apakah ada kaitannya? Ya, jadi tentu dalam dharma itu kan ajaran budaya, itu pasti ada kaitannya. Cuman dari tadi saya merasa ini miracle di Mami kok nggak miracle di saya ya? Iya, sama Uncle. Kenapa Aduh. dompetnya bukan 3 atau 4? Iya. Kenapa 2? Berarti kan kita nggak kebagian. Kita nggak kebagian. Iya. Nah, jadi benar sekali mengenai law of attraction. Jadi dalam hal ini Mami memikirkan sesuatu yang positif. Ya, dia pengen sesuatu hal, tetapi bukan meminta dan memohon, yang mengharapkan orang ngasih. Dengan demikian, maka Mami merasa kalau suatu hari saya ada kesempatan, saya akan pergi beli seperti itu. Nah, dalam perbuatan sehari-hari, ya mungkin Mami entah bisa ceritakan lebih detail. Mami mengisinya itu dengan menanam banyak kebajikan. Jadi hampir setiap hari melakukan kebaikan, ketulusan, bukan tujuannya untuk dapat dompet ini. Iya. Nah, puncaknya dari kebaikannya Mami itu adalah Mami tidak marah atau tersinggung atau merasa saya udah mau beres-beres, bahkan sedang beres-beres rumah untuk Imlek, kenapa kok saya dikasih sampah? Orang pasti tersinggung kan? Iya. Ya karena mengerti dharma, ya sudahlah, diterima saja. Kita tidak boleh menyakiti pihak yang lain, jangan merugikan. Ya sudah, diterima saja. Setelah terima gitu, ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang berharga. Nah, seringkali sesuatu yang berharga itu kadang terbungkus dalam yang sesuatu yang nggak menarik. Nah, di dalamnya itu. Nah, kalau kita bisa mempraktekkan dharma, kita tidak hanya menolak sesuatu yang kelihatannya jelek, atau kita hanya mau menerima sesuatu yang kelihatannya baik. Belum tentu. Kadang kelihatannya baik, dalamnya nggak baik. Kadang yang kelihatannya nggak baik, dalamnya ada kebaikan. Apapun itu, Mami mempraktekkan, mau baik mau buruk itu tetap diterima saja. Karena ini berkaitan dengan namanya hukum karma. Selain law of attraction, ini dalam dharma itu adalah hukum karma. Mami yakin bahwa saya selama ini kehidupannya ini berusaha untuk menanam kebajikan. Ya, pasti hasilnya akan baik.
kalaupun hasilnya nggak baik, misalnya rumput pun ikut tumbuh, ya. Nah ini juga salah satu kutipan dari Ananda yang kita bikin konten di kita ini, bahwasanya kita nanam bunga, kita nanam padi, kenapa rumput pun bisa ikut tumbuh. Nah itu adalah mungkin secara halus kita ada benih-benih yang kurang baik. Akhirnya tumbuh, kita nggak kelihatan. Kalau udah tumbuh bagaimana? Ya udah terima aja, kemudian kita cabut. Nah, kita buang, kita terima, kita buang, dan kita jangan tanam lagi. Kan nggak mungkin ya bro ya, wah ini rumputnya bagus ya ini ya, udah kemudian dicabut dipindahkan ke pot. Nah, kan nggak dong. Nah, itulah ajaran dalam Dharma. Tentu Mami mengatakan tadi lebih dari satu ya. Iya. Nah, penasaran ini cerita true story yang kedua yang masih fresh. Ayo Mi, di-share ke kita dong. Tadi Anda cerita ya. Mungkin ini tidak berharga untuk orang lain ya, tapi buat saya berharga banget itu ya. Nah, mau tahu cerita lagi ya? Mau. Banyak Uncle, sebenarnya saya bersyukur ya pada alam semesta, pada kehidupan ini. Saya sering kali mendapatkan keajaiban atau keberuntungan yang di luar pemikiran saya, yang baru-baru ini terjadi ya. Seperti ini Uncle. Saya di sekolah Insan Teratai sudah hampir tahun ke-11. Tadinya saya agak ragu untuk mendirikan SMK. Tapi berkat dorongan Uncle juga, Bro Elbas juga, dan semua teman-teman juga, ayo bikin SMK. Saya memberanikan diri. Terbentuklah SMK Insan Teratai. Pada bulan Juli ini akan mulai. Tapi bukan hal yang mudah loh, dan bukan modal yang kecil Uncle ya. Satu hari saya masuk ke ruangan kosong. Ruangan kosong ini rencananya untuk bikin lab komputer SMK. Ya. Tapi saya di situ melamun, air mata saya menitik. Saya pikir gini, mana mungkin kita punya lab SMK, lab komputer SMK yang pasti spek dalamnya sangat bagus tuh. Iya. Ada lab SMP, kita gabung aja. Ya. Tapi saya di Inter udah 11 tahun ya, dan anak-anak itu sudah waktunya untuk masuk SMK, berarti lulus SMP. Iya. Saya ragu tadinya Uncle, mana mungkin saya punya kekuatan untuk bikin SMK. Tapi berkat dorongan Uncle yang mau jadi penasehat di yayasan ya, Bro Elbas juga yang membantu pemikiran-pemikiran baru ya buat saya. Jadi saya memberanikan diri. Tapi membuat SMK ini bukan hal yang mudah dan bukan modal yang kecil. Saya memberanikan diri aja deh. Satu hari pengalaman kita di corona lah ya, ke depan itu IT itu akan menjadi primadona. Berarti SMK ini harus betul-betul punya lab komputer yang bagus. Saya nggak kepikir bagaimana bisa punya lab komputer, berapa duit, uangnya ratusan juta enggak. Kita punya lab SMP, udah digabung aja deh, saya pikir gitu ya. Orang bilang gini, spek dalamnya nggak bisa sama SMP. Kalau SMK sudah harus belajar yang macam-macam tuh. Bahkan ada yang ngajari coding segala. Saya juga nggak tahu coding itu apa. Ya, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya ngelamun saya di ruang kosong itu, di belakang TU tuh ada ruang kosong. Saya melamun, air mata saya menitik. Saya pikir nggak bakalan punya lab komputer ini, nggak bakalan deh. Saya bilang, ya udahlah, saya bilang, saya serahkan aja lah sama alam semesta. Kalau nggak bisa ya udah, kita gabung atau gimana saya nggak tahu lah. Bagaimana aja lah. Itu udah, nggak kepikir tuh, saya udah nggak mau pikirin lagi. Satu hari ya di tantangan hidup ini. Kita ngomong-ngomong ya Uncle ya, ini ada saksinya. Kita bikin yuk webinar tentang dunia IT. Ya, supaya bisa mencerahkan
anak-anak SMP, SMK gitu loh, anak-anak muda gitu ya. Oke, bikin webinar. Bagaimana cara bikin webinarnya ya tentang ini. Gitu ya. Nah, inilah kesempatan kita dikenalkan oleh narasumber ya, Pak Gendro ya, dan ada Pak JK di sana, ada Pak DS juga ya. Nah, saya nggak bayangin Uncle, webinarnya ini seperti apa, isinya apa, saya nggak tahu, benar-benar di luar dugaan saya. Ya, bahkan ada beberapa kendala ya yang tadinya kok susah banget sih kita nih, tapi akhirnya bisa diatasi. Terjadilah webinar itu, ya. Nah, ternyata Pak Kendro dan kawan-kawan ini bersemangat membantu sekolah insan terakhir. Jadi narasumber iya, promosi ke teman-temannya iya, Uncle, cari dananya iya. Akhirnya apa yang terjadi Bro Elvis? Pak Kendro dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan dana di dalam webinar itu hampir 100 juta rupiah. Itulah yang dijadikan lab komputer SMK. Itulah yang dijadikan lab komputer SMK. Dan didukung juga sistem internetnya oleh Pak JK. Yang terdepan dan pastinya canggih ya. Nah, jangan takut Mam. Ayo kita dukung. Bikin lab komputer dengan router ya, router kalau nggak salah tuh. Ya, yang canggih. Aduh. Kita belum pernah ketemu sama Pak Kendro Uncle. Belum pernah. Ketemu sama JK aja belum pernah. Tapi dananya sudah masuk dan komputernya sudah dikirim 25 sen. 20 untuk di SMK, dikasih bonus 5 untuk di TK. Inilah miracle. Saya mohon minta lab komputer, unitnya ada 20, tolong dong. Enggak baca permohonan itu sih. Tapi itu terjadi baru-baru ini. Unitnya baru dikirim seminggu yang lalu. Lagi di set. Nah, kalau begitu kita kupas dari real story, kisah nyata yang Mami alami dan merupakan satu keajaiban dalam kehidupan Mami, itu kita kupas oleh Uncle. Jadi Uncle boleh diceritakan lebih detail nih, selain tadi ada faktor hukum tarik-menarik dari alam semesta, kemudian juga ada faktor dari parami atau benih-benih karma baik Mami yang berbuah karena melakukan kebajikan-kebajikan. Apakah ada faktor lain Uncle? Misalnya seperti di dalam Dhammapada kan Buddha mengatakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, dan pikiran adalah segala-galanya. Apakah ada faktor-faktor itu juga Uncle? Ya, sudah pasti ada. Ajaran Buddha itu, Dharma itu sangat luas ya, dan Dharma itu sendiri suatu kebenaran. Nah, cerita yang tadi Mami itu membuat saya ini berpikir, wah ternyata miracle of Dharma itu bukan hanya dompet Korea ya. Kalau dompet Korea mungkin, aduh, kalau hanya sebatas ini ya gimana ternyata luar biasa ya. Nah, di balik itu tentu pikiran adalah pelopor, benar. Niatnya Mami membuat ini untuk kepentingan umum, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan sendiri. Tentu nggak ada, itu satu. Kedua, caranya bagaimana? Biarkan alam semesta mengolah kebaikan-kebaikan kita, ya kan? Nah, itu akan kembalikan kepada kita juga. Ya, itu yang disebut dengan hukum tabur tuai, ya, sebab akibat. Nah, selama kita meyakini kita berbuat kebaikan dan terus-menerus setiap hari, yakin pasti hasilnya akan baik, pasti akan ada jalannya. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, itu wajar, itu seperti rumput yang tumbuh, paling kita cabut kembali. Jadi
Mami itu sedang membentuk satu taman yang indah, ya, yang disebut dengan Taman Dharma. Dengan demikian, maka bukan hanya pohon melati yang ditanam, pohon anggrek boleh, pohon apapun boleh, bunga apapun boleh. Kalau ada yang nggak berhasil, ya tanam lagi, ya. Ntar kalau semuanya berbunga juga nggak serentak, kadang yang ini berbunga, ya kan, berbuah, besok yang ini, yang itu. Bukan hanya keindahan dalam kehidupan Mami yang bisa dinikmati, bukan hanya dompet aja ternyata, ya. Artinya baik dompet, baik apapun keinginan itu suatu hari pasti akan berbuah atau berbunga. Nah, ini kalau dalam taman itu bisa menarik kupu-kupu datang, lebah datang, sesuatu hal-hal yang positif itu akan timbul di dalamnya, terjadi keharmonisan. Tentu di dalam taman yang indah, ya, yang negatif-negatif itu sulit untuk tumbuh. Misalnya kalau Mami menanam semuanya itu dengan baik, dengan telaten dan mencabut rumputnya, suatu hari tidak ada tempat buat rumput itu tumbuh. Bahkan lalat pun nggak mau datang. Jadi artinya ini berkaitan dengan dharma, law of attraction. Sesuai dengan benih yang ditabur, itu yang akan kita tuai. Yang positif akan menarik yang positif, yang negatif akan menarik yang negatif. Dan tidak pernah tertukar. Contohnya, dompet Koreanya kan nggak jatuh ke kita ya, Bro. Iya, bisa. betul. Siapa yang bikin, siapa yang buat, dia yang akan memetik Hasilnya. Demikian, Bro Elbes. Baik, sahabat Dhamma, demikianlah sharing Dhamma kita pada hari ini mengenai tema Miracle of Dhamma. Ayo sahabat Dhamma lainnya silakan komen di channel Ki Ananda. Kira-kira tema Dhamma apa lagi yang akan dibahas, dan tentunya Ki Ananda akan mengundang narasumber-narasumber lainnya yang kompeten. Malah salam penutup dari kita. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.